Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan GKJ Kaliwungu. Bagaimana kabarnya? Kembali berjumpa dengan saya dalam sapaan renungan harian GKJ Kaliwungu. Pada pagi hari ini, marilah sebelum kita bersama-sama mendengarkan perenungan singkat dari firman Tuhan yang akan saya ambil dari Injil Matius 10 ayat 40-42 dengan tema renungan segelas air. Kita akan bersama-sama masuk ke dalam doa. Puji dan syukur Bapa, kami naikkan kehadirat-Mu karena kasih sayang Tuhan dalam hari-hari kami. Maka di tengah-tengah jerih juang kami untuk bertahan hidup, di tengah-tengah segala situasi yang terjadi, firman-Mu masih menyapa kami. Cinta kasih-Mu masih ada untuk kami, dan biarlah ini boleh menguatkan kami jemaat Tuhan, terutama jemaat Tuhan GKJ Kaliwungu. Pakai Bapa perenungan singkat ini, sehingga bisa menuntun langkah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mengetahui apa yang harus kami perbuat setiap harinya dengan berpegang pada firman. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, serta anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan Matius 10 ayat 40-42 berbunyi, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga melakukannya. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih, dikisahkan sebuah negara bernama Pennsylvania. Ada seorang dokter yang sangat terkenal. Tetapi jauh sebelum dia menjadi seorang dokter, dia adalah seorang remaja yang sangat miskin, remaja yang susah hidupnya. Hingga suatu hari dalam suatu perjalanan menuju ke salah satu wilayah utara di negara Pennsylvania ini, dokter kecil itu bernama Dr. Howard Kelly. Dia saat itu masih menjadi Kelly kecil yang sedang kehausan dalam perjalanannya menuju ke wilayah utara Pennsylvania. Dan dia karena saking hausnya, karena begitu lelah letihnya, dia berhenti dan tiba pada sebuah rumah seorang petani miskin pula. Dengan penuh keberanian dia berupaya mengetuk pintu rumah dari petani miskin tadi. Tidak disangka-sangka, pintu dibukakan oleh seorang gadis kecil pula, seusia dengan dia. Ketika gadis itu berdiri di depan pintu, dia bertanya, "Kamu mau apa? Ada apa? Siapa kamu?" Tetapi Kelly yang kelelahan ini, dia tidak bisa berkata apa-apa selain dia menginginkan segelas air. Lalu gadis kecil yang merupakan anak dari petani miskin tadi masuk ke dalam, dan dia keluar dengan segelas air. Tetapi kali ini bukan air putih biasa. Dia membawa segelas susu. Diberikannya susu itu kepada Kelly kecil.
Waktu terus berlalu, Kelly pun tiba di Pennsylvania dan dia tumbuh di sana menjadi dokter yang terkenal dan dikenal menjadi Dr. Howard Kelly yang sangat hebat. Hingga suatu hari, gadis kecil anak petani miskin ini pun dia juga bertumbuh menjadi seorang gadis dewasa dan sayangnya dia mengalami sakit yang sangat parah hingga harus dibawa ke rumah sakit yang ada di kota. Dan benar, ternyata di sana dia dirawat dengan baik oleh seorang dokter hingga dia sembuh. Ketika dia hendak pulang dari rumah sakit itu, dia menerima surat tagihan dari rumah sakit. Tapi bersama dengan tagihan dari rumah sakit itu ada secari kertas yang bertuliskan, sudah lunas dibayar dengan segelas susu. Sahabat yang dikasihi Tuhan, menurut hukum Taurat, setiap orang Yahudi harus bersikap ramah kepada orang-orang asing dan mau menerima mereka di rumah untuk makan dan beristirahat. Salah satu bentuk keramahan orang Yahudi terhadap sesamanya adalah dengan membasuh kaki orang yang datang ke rumahnya, kemudian menyediakan makan dan minum, dan menyediakan tempat untuk orang itu beristirahat. Karena tradisi Yahudi saat itu juga, apabila orang-orang berpergian, biasanya mereka tidak menggunakan alas kaki atau menggunakan alas kaki yang terbuka. Jadi harus dibasuh dulu sebelum masuk ke dalam rumah. Dan firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 40-42 tadi, ternyata Tuhan kita Yesus Kristus mendukung, bahkan sangat mendukung sepenuhnya tradisi yang dapat membawa pada kebaikan ini. Tuhan Yesus ingin menyampaikan pesan pengutusan kepada para rasul saat itu, bahwa siapapun yang memberikan keramahan, kebaikan, dan bahkan yang dengan tulus merawat mereka ketika mereka datang ke rumah orang-orang itu, maka orang-orang yang dengan tulus memberikan kebaikan itu sesungguhnya mereka sedang mengalami perjumpaan dengan Allah dan mereka sudah menerima upahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui biografi singkat Dr. Howard Kelly dan melalui pengajaran Tuhan Yesus di dalam tradisi orang-orang Yahudi tadi, agar kita memelihara tradisi keramah tamahan, mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan kepada sesama sesungguhnya akan bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan yang besar, membawa pengaruh yang sangat besar. Oleh karena itu, terlebih lagi di dalam saat-saat sulit seperti ini, di mana pandemik mampu meluluhlantahkan berbagai macam sektor kehidupan kita, maka tugas kita sebagai gereja Tuhan, disinilah kita harus hadir untuk merawat tradisi kebaikan, tradisi keramah tamahan, memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita, sekalipun itu hanya segelas air. Ibu bapak, saudara-saudari, serta anak-anakku Jemaat GKJ Kaliwungu yang diberkati Tuhan, mulai hari ini, marilah jangan kita ragu untuk melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan berpikir bahwa aku sendiri juga memerlukan kebaikan itu, tetapi berpikirlah apa yang bisa kita berikan bagi sesama kita. Karena Tuhan Yesus berfirman kepada kita, sesungguhnya kamu tidak akan kehilangan upahmu. Tuhan Yesus memberkati.